Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap mengkritisi tentang doktrin Tritunggal. Karena ini kan sudah hampir 2000 tahun ya. Mereka ini mengaku orang Kristen, tetapi bukan Kristen ya. Mereka adalah penyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab ya. Kalau mereka mengaku orang Kristen, ya sembahlah Kristus dalam nama Yesus. Itu orang Kristen, ya. Jadi tetap kita kritisi ini agar orang-orang di luar sana mengerti bahwa mereka bisa membedakan antara penyembah Kristus Yesus dengan penyembah Allah Tritunggal. Itu mereka harus bisa akhirnya harus bisa membedakan ya. Dan saya akan terus menyuarakan ini sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Gitu ya. Bukan menurut cerita-cerita sejarah, dongeng apa segala. Itu semua bisa direkayasa. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Kalau kemarin saya menjelaskan bahwa bapak-bapak gereja itu ya tidak lebih dari kulitnya Yesus, ya. Bahkan mereka juga hanya sebagai penyusun dari kitab-kitab suci, ya. Itu sesuai dengan Alkitab. Karena terjadi pembiaran di luar sana oleh para romo dan juga oleh para pendeta Tritunggal. Ya, pembiarannya yang dimaksud adalah tanpa bapak-bapak gereja, Alkitab tidak bisa dikanonkan. Nah ini pemahaman yang sesat itu ya, yang sudah saya jelaskan ya. Jangan hanya untuk menyusun Alkitab, menciptakan dunia, menciptakan sorga, itu sudah dilakukan oleh Yesus. Apa susahnya menyusun itu? Kalau bapak-bapak gereja itu tidak mau, Yesus bisa pilih yang lain. Bukankah Yesus yang menciptakan bapak-bapak gereja itu? Nah, itulah pemahaman yang harus diluruskan, yang dibiarkan oleh para romo dan pendeta Tritunggal itu, ya, dibiarkan pemahaman itu merendahkan Yesus. Nah sekarang saya akan menjelaskan ya beberapa ayat ya. Mereka kan suka nyari-nyari yang 3, pokoknya ada 3, oh itu udah Allah Tritunggal. 3, cari lagi ayatnya 3. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang jelas-jelas bersaksi tentang anaknya, yaitu Yesus yang fisik itu ya, yang bersaksi itu di sorga, itu diplesetin juga. Bapa, Firman, Roh Kudus, itu mereka mau plesetkan sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya kan? Lalu mereka juga mengutip dari Matius 28 ayat 19. Yang jelas-jelas tuh menyatakan ya bahwa membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas-jelas dalam nama. Karena kalau membaptis itu tidak dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Itu kan berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah. Ya kan? Sudah saya jelaskan nama Bapa siapa, Yesus. Nama anak itu siapa, Yesus. Nama Roh Kudus itu siapa, Yesus. Jelas. Dan tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Petrus dengan tegas mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya, baptis dalam nama Yesus Kristus. Nah itu ya, sudah clear saya jelaskannya. Nah sekarang mereka sering mengangkat ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Mereka kan mengatakan itu ada Bapa, itu alinea pertama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Nah itu Bapa tuh. Dan yang kedua, dan satu Tuhan saja, nah katanya, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tuh ada dua tuh, itu Paulus tuh yang nulis, kan, gitu kan? Mereka memisahkan bahwa Allah itu bukan Tuhan. Alkitab mencatat Allah itu Tuhan. Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengutipnya juga pada saat dia ditanya mengenai hukum yang terutama, dikatakan apa? Dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi jangan dipisah-pisahin. Oh, Tuhan itu bukan Allah. Allah itu bukan Tuhan. Ya itu ada di buku kalian, bukan di Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan itu Allah. Ya. Ini gara-gara pahamnya di sini. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ini yang ilahi, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firmannya, F-nya huruf besar. Itu adalah Allah. Ya. Kata bersama-sama itu untuk memudahkan kita mengerti. Ya. Ini Allah sedang berbicara ya, tentang dirinya kepada manusia dengan bahasa manusia. Kata bersama-sama itu ya, untuk mempermudah orang memahami ya. Apakah ada Allah, ada firman itu dua? Tidak, Allah satu. Ya. Seluruh perjanjian baru dan lama mengatakan Allah satu, tidak pernah mengatakan Allah kesatuan. Karena apa? Firman adalah Allah. Allah itu roh. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Pada saat yang sama, dia ada di sorga, disembah. Perhatikan kata-kata saya ya. Pada saat yang sama, ia ada di sorga dan disembah. Dan pada saat yang sama, dia berkarya. Nah, ya, Allah kan berkarya.
Allah berkarya itulah yang disebut Tuhan. Firman menjadi manusia, firman mencipta, itu adalah Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Dalam dua kondisi, ya, dalam kondisi roh, dia mencipta hikmat, dia mencipta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sorga dan isinya, bumi yang belum berbentuk, dia ciptakan. Lalu dengan sebutan Yahweh, Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, dia lanjutkan penciptaan itu dengan membentuk bumi yang belum beraturan itu, dibentuk menjadi bulat. Lalu dalam kondisi manusia, dia membentuk dirinya sendiri menjadi manusia untuk korban tebusan manusia berdosa. Dia menjadi fisik manusia. Itu dalam arti Tuhan, Allah yang berkarya, tetapi dia fisik. Karena kalau Tuhan itu full, harus roh. Nah, jadi dia menjadi manusia. Lalu dia menginjili, lalu dia sebelumnya dia ke Firdaus mengantarkan orang yang di sebelahnya yang percaya kepadanya bahwa dia akan datang sebagai raja. Setelah itu dia menginjili ke dunia orang mati, di mana orang-orang itu mati waktu zaman Nabi Nuh, ya. Lalu dia bangkit, ya, memilih Saulus untuk menjadi alat di tangannya, dan juga memilih Yohanes muridnya untuk mengukur bait suci itu dan memperlihatkan sorga. Setelah itu dia kembali lagi ke sorga sebagai firman. Itu Allah yang berkarya, yang disebut saat ini dia memakai namanya yang baru, yaitu Anak Domba. Jadi pada saat Allah yang ada di surga itu disembah, dia juga berkarya. Itulah yang disebut Tuhan. Jadi jangan dipisah-pisahkan ya antara Tuhan dan Allah. Kalau kalian tidak mengerti ini, para romo dan pendeta Tritunggal, itu urusan kalian. Tetapi Alkitab mengatakan seperti itu. Ya, tadi alenia pertama dari bukan alenia, mungkin ini ya, dari Yohanes 1 ayat, maksudnya 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, saya pelan-pelan aja supaya Bapak Ibu mengerti ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Itu Allah yang disembah. Dan alinea yang kedua, bukan alinea ya, ya bolehlah kalau dikatakan seperti itu. Dan satu Tuhan saja. Nah, tadi Allah, sekarang Tuhan, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, firman yang adalah Allah, Dia mencipta semuanya. Saya bacakan dari Yohanes 1 ayat 1 ya, sampai 3.
Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3 lah. 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu, semuanya. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Tuh, siapa yang menjadikan? Firman, bukan Bapa. Siapa yang menjadikan? Firman, bukan Allah Tritunggal. Kredo-kredo itu buang itu. Iman Rasuli juga buang itu yang pertama. Fitnah. Ini ayat Alkitab. Firman yang menciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini kan dibiarin juga. Antara kredo dengan Iman Rasuli ini yang mengatakan Bapa pencipta apa segala, bukan dibiarkan bertentangan dengan firman Allah bahwa yang mencipta itu adalah firman yang kelak menjadi manusia, Allah yang berkarya yang bernama Yesus. Ternyata Allah yang disembah di surga itu namanya juga Yesus. Nama Allah itu diberikan kepada manusia itu. Ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ya. Jadi yang mencipta itu adalah firman. Makanya saya katakan, baca Alkitab. Ya, ini bicara masalah kekekalan. Salah menyembah binasa selamanya. Ya. Kalau benar menyembah kepada Allah yang benar, itu hidup kekal selamanya. Keselamatan itu bukan bergantung kepada siapapun juga. Ambil keputusan. Seperti yang Alkitab katakan, keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tidak kepada Romo, tidak kepada pendeta, tidak kepada paus, tidak kepada pemimpin-pemimpin gereja, tidak. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga, ini kata Paulus ya kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu sebelum bapak-bapak gereja ada, tuh kitab suci udah ada tuh. Ini bicara perjanjian lama ya. Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Itu sudah ada. Bapak gereja cikal bakalnya aja nggak ada, nenek moyangnya aja belum ada. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus. Bukan kepada Bapa, bukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada para pendeta dan romo. Kita bicara Alkitab, firman Allah. Bukan dongeng, bukan filsafat. Ya. Jadi sekali lagi, ya. Ayat ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini tidak membuktikan Allah Tritunggal. Dan kita lihat tadi sudah kita buktikan, ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu tadi Yohanes 1 ayat 3. Dan yang karena dia kita hidup. Tidak ada di sini Tritunggal. Tidak ada di sini si Bapa. Dan ingat, kata Bapa itu, ya, itu yang menulis adalah Paulus. Paulus itu dipanggil Yesus ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Bukan pada saat Yesus masih manusia. Tidak. Silakan saudara baca. Nah, Paulus ini, ya, yang saat itu bernama Saulus, dia adalah orang Farisi, murid dari Gamaliel. Orang-orang Yahudi, ya, menyebut Allah itu, ya, dengan sebutan Bapa. Itu sebuah pengakuan, tapi bukan Bapa yang disembah, ya, melainkan Allah. Bukankah engkau Bapa kami? Nah itu. Jadi Bapa kami itu adalah sebuah pengakuan, sebuah sebutan kepada Allah. Sudah paham? Bahwa memang Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Allah di Alkitab adalah Yesus Kristus. Itu Allah yang esa. Allah yang esa, kita lihat. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Allah yang esa, Yesus Kristus. Juru selamat, Yesus Kristus. Tuhan, Yesus Kristus. Itu Allah, Tuhan, Yesus Kristus. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Itu huruf Yunani. Yang awal, sebelum segalanya ada, dia ada. Dan dia disembah. Dia ada dan dia mencipta. Yang akhir, setelah segalanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Baca Alkitab, tetap sembah Yesus. Amin. Maka kita semua akan selamat. Jangan sembah Allah Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Itu bukan Allah. Shalom.